Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di lereng Gunung Lawu, tinggal seorang sepuh bernama Mbah Abdullah Muzakir. Warga desa menyebutnya, Simbah, dengan penuh hormat, karena selain tua usianya, ia juga syarat dengan ilmu laduni dan karamah yang sulit dijelaskan logika manusia. Ia tidak tinggal di rumah biasa, melainkan di sebuah gubuk kayu beratapkan ijuk, tanpa listrik, namun selalu tampak terang saat malam datang. Mbah Muzakir bukan orang sembarangan. Meski tidak pernah mengaku sebagai kiai besar atau ulama masyhur, banyak orang dari penjuru negeri datang ke lereng gunung hanya untuk mencium tangannya, meminta doa, atau sekadar duduk di hadapannya. Ada yang datang dari kalangan petani, pedagang, pejabat, bahkan ulama besar dari luar Jawa. Semua datang dengan kerendahan hati, karena mereka tahu, Sang Mbah memiliki sesuatu yang tak dimiliki manusia biasa. Masa muda Mbah Muzakir nyaris tak diketahui orang. Banyak yang bilang ia dulunya seorang pejuang kemerdekaan yang kemudian memilih jalan spiritual setelah melihat banyaknya pertumpahan darah. Versi lain mengatakan, ia dulunya seorang santri pengembara yang telah berguru pada puluhan ulama di Nusantara, dari Aceh sampai Mandar, dari Sumbawa sampai Kalimantan. Yang jelas, sejak pulang ke desa itu, ia tidak pernah pergi jauh lagi. Pakaian Mbah Muzakir tak pernah berubah. Sorban putih yang dililitkan rapi di kepala, baju koko lusuh yang selalu bersih, dan kadang selendang kecil berwarna coklat tua yang melingkar di lehernya. Ia jarang berbicara panjang, tetapi setiap kata yang keluar dari lisannya terasa mengandung hikmah dan kekuatan yang menembus hati. Bahkan anak-anak desa pun segan bila lewat depan gubuknya. Namun bukan hanya manusia yang segan pada Mbah Muzakir. Diceritakan oleh penduduk sekitar, di malam-malam tertentu terdengar suara lolongan aneh dari arah hutan, tapi selalu berhenti jika Mbah Muzakir keluar dan membaca sesuatu dalam bahasa Arab yang sangat tua. Konon katanya, jin-jin yang berkeliaran di hutan pun takut kepada beliau, bahkan beberapa pernah datang meminta perlindungan dari bangsa mereka sendiri. Malam itu langit tampak merah gelap, angin gunung berhembus lebih kencang dari biasanya. Penduduk desa sudah menutup jendela dan mengikat pintu. Tapi di gubuk Mbah Muzakir, hanya lampu cempor kecil yang menyala, menerangi wajah tua yang sedang khusyuk membaca lembaran usang bertuliskan huruf Arab Pegon. Tiba-tiba terdengar suara langkah mendekat, pelan tapi berat. Seekor anjing penjaga desa yang biasanya menggonggong keras, malam itu justru melolong lalu kabur ke arah sawah. Sosok tinggi besar dengan bayangan gelap berdiri di depan gubuk Mbah Muzakir. Orang-orang desa yang mengintip dari kejauhan hanya melihat siluet besar dan wajah yang tak berbentuk. Tapi anehnya, Mbah Muzakir tak bergeming. Ia tetap duduk di balai-balai bambunya, hanya menoleh sedikit lalu berkata pelan, "Kowe dudu tamu sembarangan. Ojo sembrono melebu wilayah iki tanpa salam." Seketika itu, bayangan hitam tersebut menghilang disertai bau menyengat seperti belerang terbakar. Keesokan paginya, Mbah Muzakir hanya tersenyum ketika ditanya salah satu warga, "Mbah, itu tadi malam opo ta?" Beliau hanya menjawab dengan kalimat sederhana, "Wong lali jalane, kudune diparingi dalan bali." Tak seorang pun berani membantah atau menafsirkan kalimat itu. Hanya orang-orang yang dekat dengan dunia batin yang bisa memahami bahwa Mbah Muzakir barusan mendidik makhluk dari alam lain. Cerita seperti itu bukan sekali dua kali terjadi. Pernah suatu malam, sekelompok santri dari luar kota yang sedang melakukan riyadoh di masjid desa mendengar suara air mengalir deras padahal musim kemarau panjang. Mereka mengikuti suara itu sampai ke arah hutan dan mendapati Mbah Muzakir sedang berzikir di bawah pohon beringin. Di sekitarnya mengalir air jernih dari batu yang sebelumnya kering kerontang. Anehnya, setelah Mbah selesai zikir dan beranjak pergi, air itu pun lenyap tanpa bekas. Seorang kiai dari Banyumas pernah berkata, "Saya sudah keliling mencari guru mursyid sejati. Tapi yang saya temui kebanyakan ahli ilmu, bukan ahli makrifat. Sampai saya dipertemukan dengan Mbah Muzakir, saya baru merasa seperti anak kecil di hadapan samudra." Kalimat itu kemudian menyebar dari mulut ke mulut, dan menjadi penyebab semakin banyaknya orang datang ke lereng Gunung Lawu. Tapi tak semua bisa bertemu. Mbah Muzakir hanya menerima tamu yang memang dipanggil oleh hatinya, bukan karena penasaran semata. Di balik kesaktiannya yang mulai terdengar ke luar pulau, Mbah Muzakir tetap hidup sangat sederhana. Ia makan dari hasil kebun sendiri, dan jika ada yang memberinya uang, pasti langsung dibagikan kepada anak-anak yatim atau tukang becak yang kadang naik sampai ke desanya. Bahkan, pernah seorang pejabat dari ibu kota datang membawa 2 koper penuh uang, meminta doa agar dilancarkan menjadi menteri.
Mbah Muzakir hanya tertawa kecil lalu berkata, "Kowe sowan karo niat duit, dudu niat golek Gusti. Mugo-mugo uripmu ora malah keblinger." Pejabat itu pulang dengan muka merah padam, tapi 2 tahun kemudian justru jatuh dalam kasus korupsi besar-besaran. Banyak orang kemudian percaya bahwa doa Mbah Muzakir bisa jadi berkah, tapi bisa pula menjadi tamparan jika yang datang punya niat buruk. Karena itu, para tamu yang sungguh-sungguh biasanya akan mandi dulu di sendang belakang gubuk beliau, memakai pakaian bersih, dan membawa hati yang tenang serta pasrah. Mbah Muzakir bukan orang yang suka berceramah panjang di depan umum. Tapi sekali ia berbicara, isinya seolah mengandung pelajaran hidup yang dalam. Seperti saat seorang pemuda bertanya, "Mbah, bagaimana caranya agar saya tidak mudah marah?" Beliau menjawab, "Sing marah iku atimu, dudu wong liya. Yen kowe nguwasani atimu, kowe nguwasani donya. Yang marah itu hatimu, bukan orang lain. Kalau kau kuasai hatimu, kau kuasai dunia." Kalimat itu membekas kuat, bahkan dijadikan kutipan dalam ceramah seorang ustaz di televisi. Tapi anehnya, Mbah Muzakir tak pernah menonton televisi, tak punya radio, bahkan tak membaca koran. Ketika ditanya bagaimana beliau bisa tahu banyak hal yang sedang terjadi di dunia, beliau hanya menjawab, "Ati sing resik, iso ngrasake banjir informasi saka langit." Hati yang bersih bisa merasakan banjir informasi dari langit. Di kalangan ulama sufi, Mbah Muzakir dianggap sebagai wali humul, wali yang menyembunyikan kewaliannya dari manusia. Ia tidak suka menonjolkan diri, bahkan sering menghilang dari desa selama beberapa minggu. Konon, saat itu beliau sedang berkholwat di gua-gua sunyi, berzikir tanpa henti, menyambung batin dengan para aulia terdahulu. "Kulo mboten nyambung internet, tapi nyambung langit," katanya sambil tersenyum kecil. Suatu hari, datang seorang pemuda dari Kalimantan yang membawa lukisan tua bergambar seorang lelaki berjanggut putih dengan sorban sederhana. Ia bertanya kepada warga desa, apakah ini wajah Mbah Muzakir. Warga pun terkejut, sebab lukisan itu sangat mirip dengan sosok sepuh yang tinggal di gubuk kayu itu, meski tak pernah difoto secara resmi. Pemuda itu pun bercerita bahwa ia bermimpi 3 malam berturut-turut, dipanggil oleh lelaki dalam lukisan untuk datang ke lereng Lawu. Saat akhirnya bertemu Mbah Muzakir, si pemuda langsung menangis dan sujud di hadapan beliau. Mbah Muzakir mengelus kepala pemuda itu lalu berkata, "Wektumu wis tekan. Wayahe ninggal donyo ramelan mulih nang donyo batin. Waktumu sudah tiba, saatnya meninggalkan dunia ramai dan kembali ke dunia batin." Sejak hari itu, pemuda itu tak pulang ke Kalimantan. Ia menjadi pembantu setia Simbah, membersihkan sendang, menyiapkan kayu bakar, dan ikut dalam laku tirakat malam. Banyak yang menganggap pemuda itu sebagai salah satu murid utama Mbah Muzakir. Namanya adalah Fathul Bari, seorang sarjana teknik yang awalnya bekerja di pertambangan besar. Namun kini, ia berubah menjadi sosok yang kalem, penuh tawadu, dan mulai menguasai berbagai ilmu warisan leluhur. Ketika ditanya kenapa meninggalkan dunia kerja yang menjanjikan, ia menjawab, "Saya tidak kehilangan pekerjaan, tapi saya menemukan kehidupan." Mbah Muzakir tidak pernah menyebut seseorang sebagai murid resmi. Baginya, siapapun yang datang dengan hati yang jernih dan niat yang tulus, sudah dianggap sebagai anak batin. Tapi kepada Fathul Bari, beliau sering berbicara dalam isyarat yang dalam. Salah satu kalimat yang diingat oleh Fathul adalah, "Yen kowe pengin dadi banyu, ojo dadi es. Es iku pancen adem, ning ora iso nyusup nang pori-pori. Jika kau ingin jadi air, jangan jadi es. Es memang dingin, tapi tak bisa meresap ke dalam pori-pori." Kalimat itu menjadi pegangan hidup Fathul Bari, yang kini menjadi penerus dalam menjaga sendang dan makam tua di hutan belakang. Di sana, katanya, ada 5 pusara yang tak bernama, tapi Mbah Muzakir pernah mengatakan bahwa mereka adalah penjaga wilayah batin. Siapapun yang tak menjaga adab saat melintas di situ, konon akan merasakan kepala berat dan dada sesak. Tapi bagi yang hatinya tenang, akan merasakan wangi bunga meskipun tak ada satu pun yang mekar di sana. Tak lama setelah Fathul Bari menetap, datang pula seorang wanita tua yang membawa keranjang kecil berisi jamu tradisional. Namanya Mbah Sri, berasal dari daerah Imogiri. Ia mengaku bahwa di masa mudanya, ia pernah menjadi pembantu di pesantren tempat Mbah Muzakir nyantri. Ia datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai saksi masa lalu yang membawa banyak rahasia yang belum pernah terungkap. Menurut Mbah Sri, nama kecil Mbah Muzakir adalah Raden Mas Hashim Bintoro,
anak dari seorang bangsawan keturunan darah biru yang kemudian memilih hidup sebagai rakyat biasa. Ia kabur dari keraton setelah mengalami mimpi bertemu seorang lelaki berjubah hijau yang memintanya menyatu dengan tanah, bukan duduk di atasnya. Sejak saat itu, ia membuang semua gelar, memilih menjadi santri keliling, dan tidak pernah mau lagi disebut Raden. Kabar itu membuat banyak warga terkejut. Selama ini mereka mengira Mbah Muzakir adalah orang desa biasa yang penuh berkah. Tapi rupanya, darah biru mengalir dalam tubuhnya. Ketika ditanya tentang hal ini, Mbah Muzakir hanya tersenyum dan berkata, "Sing penting dudu sopo awake dewe, ning sopo Gusti Allah ing atimu. Yang penting bukan siapa dirimu, tapi siapa Tuhan dalam hatimu." Kalimat itu langsung memadamkan rasa penasaran siapapun yang ingin tahu asal-usulnya lebih jauh. Yang unik, meski tak pernah belajar secara formal di perguruan tinggi, Mbah Muzakir sangat menguasai ilmu astronomi Jawa, tasawuf, bahkan teknik pertanian organik. Pernah sekali beliau menjelaskan kepada petani desa tentang waktu terbaik menanam padi dengan membaca rasi bintang. Ajaibnya, padi yang ditanam sesuai petunjuk beliau selalu lebih subur, meski tanpa pupuk buatan. "Langit iku kitab gede, mung kang resik atin sing iso maca," ujar beliau. Saat musim kemarau panjang, sendang di belakang gubuknya tetap mengalir. Airnya jernih, sejuk, dan dipercaya bisa menyembuhkan penyakit lahir maupun batin. Banyak orang dari jauh datang hanya untuk mengambil sebotol air dari sendang itu. Tapi Mbah Muzakir selalu mengingatkan, "Ojo gumantung nang banyune, gumantung ono sing gawe banyu." Jangan bergantung pada airnya, gantungkan dirimu pada yang menciptakan air. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti lereng Lawu. Udara begitu dingin, bahkan burung-burung enggan berkicau. Fatul Bari bangun lebih awal dari biasanya, karena dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki tua berpakaian putih sedang duduk di bawah pohon nangka sambil membaca kitab besar berwarna emas. Saat ia keluar, ia benar-benar melihat Mbah Muzakir duduk di tempat yang sama, memegang kitab kuno yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kitab itu disebut oleh Mbah Muzakir sebagai Kitab Watu Gilang, peninggalan para wali terdahulu yang isinya tak bisa dibaca oleh sembarang orang. Hurufnya seakan berubah-ubah, dan hanya bisa dimaknai dengan hati yang jernih. Beliau berkata kepada Fatul, "Iki dudu kitab kanggo dideleng nganggo mata, tapi kanggo diwoko nganggo rasa. Ini bukan kitab untuk dilihat dengan mata, tapi dibaca dengan rasa." Sejak hari itu, Fatul mulai dilatih membaca tanpa suara, memahami makna batin dari setiap kejadian. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang profesor dari Yogyakarta, membawa alat rekam dan buku-buku tebal tentang manuskrip Jawa kuno. Ia ingin meneliti kitab yang dibaca Mbah Muzakir, karena menurutnya itu bisa jadi bagian dari naskah serat Centini yang hilang. Tapi saat Mbah Muzakir membuka lembaran kitab itu di hadapannya, sang profesor justru menangis. Ia berkata bahwa huruf-huruf di dalamnya seakan berubah menjadi wajah almarhum ibunya yang selama ini dirindukannya. Mbah Muzakir hanya tersenyum, lalu menutup kitab itu dengan lembut. "Sing sejati ora bisa diukur nganggo alat. Ilmu sejati iku rasa syukur." Profesor itu pulang tanpa hasil akademik, tapi membawa pulang pengalaman spiritual yang mengubah hidupnya. Ia kemudian menulis dalam catatannya, "Saya bertemu bukan dengan pustakawan tua, tapi dengan penjaga pintu antara langit dan bumi." Tulisan itu menjadi viral di kalangan peneliti spiritual, meskipun nama Mbah Muzakir tetap tak pernah disebut. Di malam harinya, Fatul bertanya, "Mbah, apa semua orang bisa melihat hal gaib seperti panjenengan?" Mbah Muzakir menjawab pelan, "Sing gaib iku ora mesti ora ono. Tapi yen atimu durung suci, sing ono iso dadi ora ono. Ning yen atimu resik, sing ora katon iso dadi cetha. Yang gaib belum tentu tak ada. Tapi jika hatimu belum suci, yang ada bisa tampak tak ada. Namun jika hatimu bersih, yang tak terlihat bisa menjadi nyata." Fatul mengangguk. Malam itu ia menangis, tanpa tahu mengapa. Di balik karamah-karamah besar itu, Mbah Muzakir selalu tampak sederhana. Ia berjalan kaki menuruni desa jika ingin membeli garam, meski para warga selalu berebut ingin membelikannya. Tapi beliau tetap menolak, "Yen kabe dilakoni wong liya, awak dewe bakal ilang saka bumi iki, ning urip mung dadi bayangan. Jika semuanya dilakukan orang lain, kita akan hilang dari bumi ini, hidup hanya sebagai bayangan." Suatu sore, seorang anak kecil menangis karena kehilangan ayam peliharaannya. Ia tak tahu kemana ayam itu pergi.
Mbah Muzakir yang kebetulan lewat hanya menepuk bahu si anak dan berkata, "Ayo awakmu tak tuntun." Mereka berjalan ke arah hutan bambu di ujung desa, dan tanpa disangka, ayam itu sedang bertengger di dahan, selamat tanpa luka. Anak itu bersorak, tapi yang lebih mengharukan adalah kalimat Mbah Muzakir, "Kebahagiaan iku sederhana. Kaping pisan, ora kelangan." Kisah-kisah kecil seperti itu menyebar dari mulut ke mulut. Tapi Mbah Muzakir selalu tidak suka jika ada orang yang berlebihan memuji dirinya. "Aku dudu sopo-sopo, yen Gusti Allah gelem nganggo awak iki, iku mung kebetulan. Aku bukan siapa-siapa. Jika Allah berkenan memakai tubuh ini, itu hanya kebetulan." Kalimat itu bahkan diabadikan di dinding masjid desa, ditulis dengan cat putih di atas papan kayu tua. Ada satu waktu, desa mengalami kemarau panjang. Air sumur-sumur mengering, sawah mulai retak. Warga resah dan meminta bantuan Mbah Muzakir. Beliau hanya berkata, "Besok subuh, kumpul kabeh neng sendang. Ora usah nggawa apa-apa, cukup ati sing nyuwun." Pagi itu, ratusan warga datang. Mbah Muzakir hanya mengangkat tangan ke langit dan membaca zikir pelan. Awan pun mulai bergerak dari arah barat, dan hujan turun membasahi tanah yang kering. Hujan itu tak hanya menyiram bumi, tapi juga menyiram hati para penduduk desa. Sejak saat itu, siapapun yang hendak menanam padi atau menikahkan anak, pasti sowan ke Mbah Muzakir. Tapi beliau selalu berpesan, "Ojo ngandel karo aku. Sing iso paring berkah iku Gusti Allah. Aku mungsak gelintir watu nang pinggir kali. Jangan bergantung padaku, yang bisa memberi berkah hanya Allah. Aku hanya sebutir batu di pinggir sungai."